Trapezium lo, tidak ada masalah lah kan? Iya sih. Ini butuh, hanya jangan terkeliru kalau dia punya apa? Dia punya Koordinat. dia punya berapa ordinate dengan berapa interval. Ya, dapat beza kan? Dapat beza kan? Interval Koordinat yang ini. intinya berapa titik kan? Iya, berapa titik? Yang interval itu berapa interval? Itu yang n kan? Itu ya. So macam mana dapat? So yang kita perlukan apa? 6 interval 6 ordinate 5n. Apa formula kamu? H kah? H Ya, per H. 2 Oke. H Darab. per 2 sum of Y not Y not tambah sampai dua y darab last. 2 darab 2 Y1. Oke. Saya biasa tambah dah semua sum. oh ya juga Y not tambah y last. Tambah tuh. boleh Ya, juga Tambah atau pulang lah kan? Oke. yang di tengah Sampailah last. YN lah. Oke. Nah, macam mana aku dapatkan H? B tolak N B tolak E per Tolak n per N. n. Tapi N itu interval kan? Iya. Oke lah. Oke lah, sebenarnya tidak ada apa-apa juga. Hanya pastikan so, kalau 6 interval N ialah 6, kalau 6 ordinate N ialah 5. Ini terkeliru. Lepas itu pastikan kamu faham dia ialah approximate dan kamu show kamu faham dia ialah approximate. Mesti ada tanda approximate at least satu kali lah. Okay. So calculator boleh guna calculator untuk cek. Tapi kamu tahu gak bila kamu punya jawapan akan lebih besar ataupun kecil daripada yang sepatutnya? Kalau yang begini dia concave, yang ini concave upwards kan? Upwards. Okay. lebih besar. Kamu akan nampak setiap garis lurus lebih tinggi kan? Higher than the actual curve, so this one will be higher lah. Kalau concave downwards, setiap trapezium lebih kecil kan? So lower, so smaller. Ini higher ke bigger? Bigger than actual value. Okay, tapi apapun guna calculator untuk semak jawabanmu, kamu tak akan dapat nilai yang seperti dalam calculator lah. Sebab calculator dia bukan guna trapezium, dia guna polinomial. Okay, so I think this one no problem lah kan? Okay, so yang graf-graf itu ingat tak? Okay, next yang ini lebih kurang dengan tingkatan 5 kan? Hanya yang di sini kita akan guna, kalau tingkatan 5 biasa kamu guna apa lagi? Karena kalau kamu guna area tolak area dan sebagainya kan? Iya. Nah, di sini kadang-kadang lebih bagus kamu terus guna formula. Okay, so graf dengan x-axis apa? Sebenarnya konsepnya apa? Lebih kurang macam yang trapezium tadi kan? Kita akan potong dia begini kan? Bila dia potong begini, apakah ketinggiannya? Itu antara Apakah ketinggiannya? Y. Apakah x-nya? Yang kecil-kecil x kan? Ya, iyalah maksudnya yang nilai kecil dalam dia punya interval itu del x lah kan? Okay. So dia punya area ialah apa? Y darab del x kan? Y darab del x, so akhirnya jadi Y integrate lah. Y dx. Okay. Sebenarnya kalau formulanya sepatutnya ialah kita kira semua y del x, kita darab semua, lepas itu kita jumlahkan, kemudian dia akan semakin tepat apabila bagi del x semakin hampir dengan kosong. Nah, karena itulah maksud juga integration y dx. So daripada a kepada b.
So yang paling biasa y dx lah. Oke, yang bila dia di bawah itu sebenarnya maksudnya apa? Integrationnya positif ke negatif? Negatif. Cuma Bila di bawah y order of y adalah negatif kan? Kan? So bermaksud nilai integral kamu adalah negatif. It's actually not a problem. Memang pun dia negatif. Sebab integration adalah y darab del x. So y negatif itulah. Hanya sekiranya kita mau area dan kita moduluskan dia. Pertama, bukan integration itu yang mesti positif. Ya, hanya kalau kita cakap area, understood kita mau positif saja. So apabila dia terpisah dan sebagainya, okay. So sekarang kamu hanya tulis saja integralnya apa. So kalau yang pertama ini kita akan integrate negatif 1 y itu fx, so integrate fx dx daripada negatif 1 ke 3. Nah itu saja, kita belum selesaikan. Ada juga fx ya. Oke, yang kedua macam mana kamu akan buat? 0113 Asing-asing. masih juga nih. So, yang ini ya kamu itu saya kata kalau tingkatan 5 biasa kita tengok lebih kepada E gitu. Iya kamu kena paham is it the same? Sini dengan sini adakah masih sama? Tidak. Nah, dia adakah dia masih guna Y ini? Oh, Dan ya. kepada Iya. X? Nah, so, tidak perlu kamu pisahkan terus 0 ke 3. Kosong 3 Nah, nulis time. ini yang baru Oke, yang bawah asing. negatif 1 ke 3 Tidak payah. tak perlu asing juga. Tak perlu. Ini tak apa, ini tidak apa, tak menjadi masalah. As long as kamu tengok sepanjang ini dia masih lagi Y darab del X. Kan? Tetapi Ini boleh existing. tetap modulus lah, because we know the integral will be negative. Ini baru asing. Oke, yang ini pula ya. Sebenarnya kalau kita integrate negatif 1 ke 4 kita akan dapat nilai yang tolak nih. Kosong ini tidak jadi hapus. Dia akan sebenarnya dia bukan kosong tapi dia akan dapat nilai Kecil. yang sepatutnya. Mungkin kalau kamu buat fisik kan sepatutnya ngam. Sebab contohnya ini adalah hal laju yang kamu ada sesaran negatif, sesaran positif, kamu akan tambah positif tolak negatif sebenarnya. Okay, but since we're talking about area, then we need to do separately lah. So negatif 1 ke 1 fx kena di modulus, manakala 1 ke 4 tidak perlu modulus. Yang ini Yang mana tuh? 3 part lah kan? Yang 1 ke 3 tuh modulus. 0 ke 1, 1 ke 3 modulus, dan 3 ke 4 tak perlu modulus. Gini. Perlu modulus. 3 ke 4 tak perlu modulus. Oke, dua lagi coba. fx dx. Okay. It always helps kalau kamu lukis saja benda begini. Just a small rectangle here. Kita nampak bagian merah 022 dia di bawah fx ke gx. GX. Manakala 2 ke 5 dia di bawah fx. Ya, di bawah pula maka lengkung terus dipatasi. Tolak. Tolak. Gx tolak fx. Masalah questionnya dia suruh kamu lukiskan. Nah. Soalan SPM. Tolak begini. Oh
koordinat luas rantau. Jadi titik persilangan 05 GX. GX DX tolak 04 FX. 45 kan? 0 ke 5 GX tolak 45 FX. Di bawahnya. Yang ini Yang tidak guna erase sajalah, yang ini tolak. Ini kan. Kejap, yang atas tuh kita mau apa? Yang mana? Belor ya? Semua pun mau belor ya? 2 hingga 5 kata bisa. Yang mana? Iya. 35. Oh ya ini ya, 2 hingga 5. 0 hingga 2, Kalau 2 hingga kita 5. 22 0 hingga 5 sah, enggak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nanti kan sampai Iya, yang iya. sana. Ya, kita mau yang belor ya, maksudnya tambah 2 benda ini. Tapi sudah dibatasi kan oleh GX. Kalau kamu ambil, kamu akan ambil sampai sini. Which is not what you want. Di bawahnya. Yang ini dia akan beritahu dibatasi GX, FX, X sama dengan 5 dan paksi X. So kita nampak yang ini sebenarnya 2 bentuk. Di bawah graf berlainan kamu kena integrate berlainan. Nah, yang ini baru lain between two graph. Okay. So between two graph, kalau dulu tingkatan 5 biasa kita akan anggap dia okay. Di bawah GX, lepas itu ditolak di bawah GX, di bawah FX tolak di bawah GX kan. Okay. Tapi sebenarnya tidak perlu juga. Kita sebenarnya boleh potong dia begini juga. Okay. Sebab kita potong di sini sampai di sini, kita nampak semuanya adalah apakah ketinggiannya? GX tolak FX. Kan? Dari sini ke sini dia sentiasa GX dari FX. Kecuali kalau kamu sudah ambil ini lain lah, ini FX pula tolak GX. Kalau kita mau part kedua nih, tapi dia hanya mau part ini kan? So yang ini, all you need to do ialah FX tolak GX sebagai kamu punya ketinggian rectangle kamu. Nah, bukan masih sentuh. Kenapa sih? Wah, kan dia Y kan di atas kan? FX di atas kan? Udah di atas. Nilai terbalik kah? Sorry, terbalik. Y di atas kan? FX So FX tolak tolak GX. GX. Siapa yang atas? FX kah? FX. Ya, Untuk dari A ke B, FX di bawah atas. Iya. So kamu integrate ini di X, cukup dari A ke B. So kamu tolak dulu. Oh, Oke. ketinggian. Ketinggiannya adalah F tolak G. Oh, boleh dari ketinggian. Boleh. Biasa kita bilang terus dari bawah kan. Ya, terus kita balik bawah. Kita ambil yang ini, Baru tolak tolak. yang ini, Pak. Oke. So kelebihan ini ialah kalau dia pun begini, it still applies. Nah, masih lagi FX tolak GX, tidak perlu. Dia masih FX tolak GX. So exactly the same formula. Dan kalau dia begini, kamu mau pecah dia lagi, ini sangat-sangat susah. So that's why you can see it is always setiap trapezium ya kan, ataupun sudah rectangle yang sama. Nah, so teruslah FX tolak GX. Yang tinggi itu tolak yang Tinggi tolak rendah. tinggi tolak yang In fact, tak perlu modulus sudah, sebab sudah pasti kamu dapat positif. positif. Oh iya. Okay, so ada ke example. Okay. Example, okay, ini kamu akan buat apa? Tidak kira x-axis di mana? Di sini ke, di sini ke, di sini ke, dan macam. Ya. Iya. So dari A ke B, A ke B, Y, FX tolak Ini A ke B. ke B, siapa di atas? FX. Fx FX tolak tolak GX. Gx, Gx Tambah 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 B2C, GX tolak FX. Gx tolak FX tolak GX.
Gx tolak fx. GX ya. Iya loh. I. Jadi ini harus dipatasi. Iya. 2000 berapa sih? 2017. Ah, itu. Oke. 2017. Oke, of course perlu pandai lukis graf lah. Oke. Next one. Kalau grafnya begini, you can see it does not make sense kita potong begini. Kan, dia tak konsisten. Oke, so lebih sesuai kita potong begini. So sekarang yang menjadi dia punya panjang adalah x, dan sini adalah dia y. So dia x darab dia y, oleh itu integralnya x dy daripada a ke b. Ingatlah di sini a ke b ialah nilai y, bukan nilai x. Iya. Tapi of course sepatutnya formulanya dibagi dalam x dalam sekutan y lah. Tapi kalau dia tidak bagi pun kamu lah yang kena susun. Apa itu x dalam sekutan y, barulah kamu ganti ke dalam sini. Okay, how about like this one? Kena modulus. Again, kalau kamu tak pasti, you always look at the rectangle. You look at the rectangle. Apakah formula untuk rectangle tersebut? Yang merah itu x-nya adalah positif, X-nya adalah y-nya doesn't matter sebab y memang positif. Kalau kita ambil selang dia, kita bukan ambil nilainya kan. Iya. So merah dan biru sama tidak? Tidak. Biru itu akan negatif x-nya. Iya. Negatif. Kan? Bukan negatif y ya, negatif x-nya. Di sini kan, di sebelah sini negatif. Nah, so itu yang penting lah. So if you understand then no problem. So daripada negatif 2 kepada 1 x dy dan negatif 4 kepada negatif 2 x dy, ini kena modulus. Kata x-nya memberikan nilai negatif. Sorry. X itu y? X. X-nya maksudnya lengkung pada ya bagian X tuh. Bagian x-nya negatif. So, Tadi itu bagian Y. okay, how about this one? This one. Kalau anu tuh Lukis dulu. Yeah. Oh, tak dapat pusing kepala, mau pusing lah kertas. So it's gy tolak fy dx integrate 1 ke 4. Yang tadi kok dy guys? dy. Terhadap y. Okay. gambar. Okay. Banyak example lah Pak Elis. Sebab first step-nya paling penting kan. Kalau first step kamu salah, kamu buat integrate macam mana pun harus salah-salah. Okay. Sometimes we can use y dx or x dy. It depends. Kalau yang begini, Mana senang? you want to use x dy ke y dx? X dy. X dy. Dy ya. Kalau x dy, maksudnya ln y from 1 to 4. Right? Tapi integrate Ln y dy kan? Iya. Kan? X dy. Boleh. But integrate ln x is a bit difficult. Iya. Y sama dengan X. Oh. So it's much easier, but you can integrate. Bila kamu integrate y dx, kamu akan dapat ini. Iya. Segi 4 tolak itu. You can use segi 4 tolak integrate. Apa sini find this value lah? Iya. Masukkan Tapi tak susah kan? Y 4 X kosong kan? Y kosong. Bukan. Apabila Ln 4. Alright. So 0 to ln 4 dx. Dx which is much easier.
Bisa apa petak merah tuh? Petak merah itu yang bersaing. Oh. Lalu 4 maksudnya 4 gitu. Hmm. Plus 5, 4, 4. 4. You can also boleh tak? You can also use begini. Kalau begini apa? Ketinggian Ketinggian 4 Tolak. tolak. Itu lemak tolak IX. Iya. 4 tolak IX. IX. 0 tolak pun boleh. Okay, so there's always more than one method. Tengoklah mana yang sesuai. Don't know dia kena guna UDV kan? Panjang. Dan kadang kalau you have to be careful, kamu jangan bila kamu baca soalan kan kamu jangan terbaca yang ini saja. Sometimes yang benda ini sangat penting itu. Iya, semua kadang lagi dari tadi. Sebab contohnya tapi ini oke lah. Y 2 tolak X, 4 tolak X, 2 tolak X. Maksudnya contoh begini kan. Yang sesuai. Nah, kalau begini. Kan dia ada 2 curve. Satu curve ini. Ada 2 curve, satu curve di sini. Satu garis di sini. So, be careful. Ini dengan ini adalah area yang lain. Dan cara dia cakap pun akan lain. Yang ini dia akan cakap apa? Let's say this is F. This is G. Dia akan cakap bounded by Fx, Gx, X and ataupun x-axis. Y. Kalau dia bilang So kalau yang ini ialah Fx, Gx, x-axis. Sini pula Y, dia tanya Y. Fx, Gx, kan? Y. Dan juga y-axis. So be careful. Sebab kalau dia mau ini, kamu terus cari ini, kok terus aku sama kamu. So dia apa yang dia mau itu kamu pastikan kamu label area yang betul baru kamu kira. Okay, solid of revolution pula sebenarnya dia apa? Padu. Bila dia jadi isi padu, jadi kita potong dia akan jadi bentuk apa? Kon. Bentuknya mungkin kon, tapi kita potong dia. Piramid. Bila kita potong dia, ini bentuk apa? Piramid. Silinder. It's actually a cylinder. Yalah, iya. dia macam silinder, macam trapezium juga kan, tapi sebenarnya adalah silinder. Kan sebab dia bulat kan. Okay. So which means that volume of revolution. Sekejap. Aku boleh put formula ni. Oh, itu lukis saja. Okey, manakala begini, kita pusing bola begini, dia akan jadi macam pasu. Tapi ini pasu berisi. Potong enggak? Mungkin nggak dia kosong. Yang ini akan jadi apa? Gimana dipusing di X? Jadi bulatan yang ring. Ring kan? Iya. Pusing kemana dia? Y kasih. X. X. So, maksudnya dia akan jadi Hollow. hollow di dalam tapi luar Penuh donat. begini kan? Kan jadi pipe tu dah. Nyamlah kan? Sebab kalau pipe kamu potong kamu nampak rectangle ini kan? pusing begini katusnya. Terus begini. Ada pasti X. Paksi X. Ada kalau paksi X, ada paksi Y. Y. Kalau begini akan hollow lah. So dia akan silinder besar, tolak silinder kecil. Apa tuh? Oke, kalau yang ini dia berpusing 360 derajat. Dia akan dapat yang penuh kan? Macam cawan berisi lah kan? Ataupun pasu. Iya. But sometimes we get something like this.
Dan kalau dia mau bentuk yang sama, apakah dia akan cakap di situ? Ini cakap ini pusing Why? atas paksi Y Tapi 180 degree. iya tidak. But it's exactly the same volume. Nampak tak? So, jalan kerjanya sama. Janganlah kamu sengaja pergi darab sana. Iya sih. Mesti dibayang dulu. Sebab area-nya sudah ada kedua belah. So bila dia pusing 180 sudah lengkap dia punya cawan. Iya. Tapi integralnya sama. It's exactly the same thing. Volumenya sama. Kecuali dia sengaja kata ambil ini lepas tu pusing 180 darjah. Nah itu baru Itu kalau itu jahat lagi. Baca saja. Okay. Hanya normally dia bagi 360 lah. Bila 180 biasanya adalah kes begini. Bila dia sudah simetrik. Okay. Tapi formulanya adalah sama. Jangan risau dengan itu. Okay, so sebenarnya dia adalah guna silinder. Each cylinder. What is the volume of a cylinder? 2 pi. No, Pi it's J not square. pi J square, so pi R square. Pi square. H. Ya lah, H lah dulu kita guna H. Ini jadi tank. Dulu kita guna T. So, bila ini dipusing pada paksi X, so bentuknya begini. So, bila kita potong, you get a cylinder. Silinder ini apakah dia punya R dan apakah dia punya H? Kenapa kita guna T ya? Tinggi tebal. It depends lah. So itu kamu tengok kalau dia berpusing begini, dia bentuk begini. So dia punya R is actually your Y. Alright, and dia punya ketebalan is actually again your del X. So sebenarnya formulanya ialah kita kira setiap silinder which is pi y square del x, kita jumlahkan dan kita cari limitnya when del x goes to 0. So ini akan jadi integrate pi y square dx. But pi we can leave it outside because it's a constant. From sekarang ke sini from 0 to a. Ketebalannya tuh del x kan? Sama dengan kalau kamu potong begini. Ketebalan tuh daripada paksi X ke atas kah? Coba kamu potong begini kan silindernya begini. Setiap silindernya di sini Pak del x. Ketebalannya. Itu sama dengan del x. Ketebalannya yang tinggi. Ya. Dia begini. Ini kan del x. Ketebalannya. Ini kan dia punya diameter y. Tingginya Y. Radius y. Jari Y. Yang dulu sebelum ini rectangle saja kan? Y dx. Begitu rupanya. So sedarab 2 Ya pusing lah. dia. Darab 2 lah R2. No. You need the radius. Kita bukan perlu diameter. This is radius. Iya. Nah, radius. Cuma model ketebalannya saya bukan dia ada something yang. Dia lah, bergantung kalau kita potong dia berapa keping. Kita kan potong dia banyak-banyak keping. Kita kepingnya del x. Sama dengan kamu punya hukum Dia trapezium. punya ketinggian kas. Dia lah, ini akan jadi ketinggian. Kamu pusing mbak keras. Kamu pusing dia jadi silinder apa begini. Ini kan del x. X ketinggian. Betul. Potong dia. Udah nampak tadi ya. Potong dia banyak-banyak silinder. Okay. So, revolve around x-axis, ini y-axis. Okay, yang ini. Kalau kamu dapat lukis lah, what will happen ialah dia akan. In fact, what is this? Silinder. Yes, it's actually a hollow cylinder. Hollow. So di tengah-tengah itu, kamu nampak tak? Di mana? Di pusing di X kan? Ya. Bukan. Soalan-soalannya x-axis. Silinder gak tuh? Bukan So, kok? Ring. ya, ring. Yes, Kan ring. enggak? Ya, ring. Oh iya. Okay.
So maksudnya silinder besar tolak silinder kecil. Dalam maksudnya mana silinder besar gitu dia? Oh, oke, sir. Saya lupa dia punya F dengan G. Sorry. Macam tadi juga Yang ya. atas G lah, yang di bawah F. Ini bang. Macam tadi, tapi tadi terus tolak terus integrate. Iya. Dia jangan lupa kamu kena Pasah square kan dia, sama pi. kan? Jangan tolak baru square ini. R kan. Ai bukan GX tolak FX. Iya sorry. Yes. Iya tolak F. Square baru tolak. Which kamu boleh begini ya, because of integration kan. Kamu boleh tolak baru integrate, boleh. Okay. Ada masalah. Mana silindernya, Sir? Nanti kamu ambil tembikanya dulu. Ya, aku. Yang penting bila pusing kita nampak ini silinder besar, ini lubangnya. Iya. Begini kan. Keseluruhannya pasang di dalam Ya, kosong. itu silinder kecilnya. Silinder besarnya itu yang ribet. Lubangnya. Oke. Kita habiskan untuk Y. Untuk Y axis kalau dipusing begini, ini akan jadi sini. So sekarang silindernya di begini kan silindernya. Iya. Ini baru nampak. So dia punya radius X kan? Wah. So pi X ya, X square dy. X. Radiusnya ya X. Dan yang ini boleh buat macam tadi kan? Kalau area kan? Kalau area bolehlah kamu tambah tolak, kan? Bila volume? Enggak. Nggak boleh ya? No. Nggak boleh. Nggak boleh kamu kata volume ini lebih senang kamu tolak ini. Ini kan 2D. Kecuali Semuanya. Kecuali yang tadi itu, yang hollow ring itu. hollow ring itu Isi pada silinder kan? ya, tapi hollow ring itu area dia sama dengan ini, itu bukan sama dengan yang kita tukar XY kan? Itu tolak. Oke, yang ini, wow, akan terjadi. Tengah-tengahnya lubang. Iya. Nah, ini boleh lah, ini terbikai kamu potong. Oh ya kan macam I. Hah? Illuminati. Oh, I. Tapi bukan juga macam I. Macam you. Sebab kamu tak nampak ini. Ini kan tertutup, di luarnya kan tertutup. Iya. Macam telur. Iya. Telur tapi Di di dalamnya kosong. Ikyok. So dalam case ini yang besar adalah F. So Fy square Iya pula. tolak Gy square. Di Y. Lagi. Kenapa? OMG. Ini rupanya seperti Oke, ini sama lah yang tadi. Hanya dia akan cakap pusing 180 Enggak. derajat saja, formulanya masih pi x square dy. Tapi. Ada tapi. Jangan dia tiba-tiba ada setengah di sini. Buat 180. Ya, hampir saya tanya. Kecuali dia jahat lah. Kan dia pusing 360. Overlap sudah? Oh iya. Tidak lah, salah soalan. Di sana. manis itu. Oke, yang ini lain sedikit lah. Yang ini dia sekarang pusing pada garis ini. Y sama dengan K. Why ini? Tak sama dengan tadi ya. Tadi dia pusing besar, kamu akan dapat yang kosong kan di tengah. Ini dia pusing di Y sama K. Oke. So tidak apa. You can see. Ini baru telur. Fahamkan dulu. Iya. Apa akan berlaku? Dia akan begini kan. Iya. Iya, dia pusing Dan dengan K. bila kamu potong, what will happen? Kamu akan dapat silinder begini kan? Iya. What is the radius? Ini yang penting kan? What is the radius? What is the ketebalan? One. Apakah ketinggian di sini? Ini akan jadi A nya. Ah, radius. Tolak.
Atas ialah fx, bawah ialah Oke. K. so it's actually Fx by K. fx tolak k adalah radiusnya, so Square. radiusnya yang kena di square. Lepas tu baru pi, baru integrate x. Lain dengan yang ini. Ini ialah kita square baru tolak, because itu memang kita guna silinder tolak silinder. Yang ini adalah radiusnya. Tapi risau tak bila dia di bawah dia terbalik, k tolak y. Radiusnya. Kan bila dia di bawah, radiusnya k tolak Kita y. tolak Y. Perlu kali kita risau. Kenapa? Sebab sudah square, biasa positif. Memang begitu. Perlu kan kita apa tadi tuh? Jadi guna sama Dapat jalan kira-kira. sir. Hah? Sama aja. Bukan sama, maksudnya ini saja aja memang. Iya. Susi yang question begini susah kamu jangka, but at least kamu jangan guna cara yang salah lah.